Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim pemenangan pasangan calon, teman-teman dari komisioner Malaysia dan Bidang yang saya hormati, seluruh teman-teman calon saksi dari pasangan utama yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami dari KPU Pekalongan bisa hadir memenuhi undangan dari tim pemenang pasangan calon 1 untuk memberikan pembekalan pada saksi dalam nanti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa tahapan telah kita lalui bersama, dari tahapan pertama pencalonan, kemudian tahapan penetapan, kemudian urut, dan saat ini masih berjalan dalam tahapan kampanye yang nanti akan berakhir pada tanggal 5 Desember, kemudian dilanjutkan tanggal 6, 7, 8 adalah masa tenang. Diharapkan tanggal 6, 7, 8, 9 ini adalah semua atribut, semua komponen yang melibatkan tentang kampanye, baik kegiatan maupun APK bahan kampanye semuanya harus dibersihkan oleh pasangan calon, baik itu pasangan calon nomor urut 1 maupun pasangan calon nomor urut 2, sehingga hal inilah menjadi satu kewajiban bersama tatkala teman-teman kemarin melakukan kampanye sudah mendiskusikan semua atribut di lapangan, baik itu APK, alat peraga kampanye maupun alat bahan kampanye, semuanya sudah dibersihkan sehingga harapannya menuju 9 Desember ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati bahwa PKPU 18 tahun 2020 setelah diundangkan melalui beberapa tahapan-tahapan, ini adalah RDP, rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 DPR RI yang dibahas dengan Bawaslu dan juga DKPP serta KPU RI, yang akhirnya menerbitkan PKPU 18 tahun 2020 sebagai perubahan PKPU 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan surat suara pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu pada pemungutan ini, karena ada hal syarat ya, bahwa pemilihan ini terjadi di tengah pandemi, tentunya di samping ada persyaratan secara umum diatur di PKPU, ada persyaratan khusus yang diatur di PKPU 6 tahun 2020 dan PKPU 10 dan terakhir PKPU 13, yaitu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi. Oleh itu semua tahapan selalu diikuti dengan protokol kesehatan agar kita bagian yang pertama adalah bukan penyebar virus corona, bahkan bukan yang tertular virus corona. Ini adalah bagian yang terpenting yang harus kita sampaikan pada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Pekalongan. Begitu pula dalam pemungutan pun kami KPU telah mempersiapkan dengan prosedur protokol COVID. Ada hal-hal norma-norma baru yang diubah sesuai dengan di PKPU 18 yang dipadukan dengan PKPU 10, PKPU 6 dan PKPU 13 tentang penyelenggaraan pemilihan tengah pandemi, bahwa pemungutan nanti yang semula pemilih yang berjumlah kalau tidak pandemi adalah 800 per TPS, ini diubah dengan PKPU di tengah pandemi maksimal 500. Walaupun di kami sebaran kami tidak nyampe 500, paling tertinggi itu 470-an. Kemudian ada yang 200, 300 dan sebagainya. Ini adalah bagian bagaimana kita minimalisir kerumunan massa yang banyak di TPS. Termasuk kami hal yang baru dalam pemungutan nanti ada perubahan-perubahan, yaitu tentang form-form untuk memudahkan masyarakat, memudahkan saksi, memudahkan semua pemerhati pemilihan, bahwa tidak ada lagi istilah yang kalau dulu namanya C1 salinan, C2, C3, tetapi langsung membunyikan peruntukannya. Inilah bagian dari perubahan di PKPU 18. Termasuk di tengah pandemi ada perubahan yang dulu ada C6. C6 itu istilahnya C pemberitahuan untuk mencoblos pada tanggal nanti pelaksanaan. Sekarang diubah namanya C pemberitahuan. Nah, C pemberitahuan karena di tengah pandemi memang pemilihan ini dilaksanakan, setiap pemilih punya hak mencoblos dari pukul 07 sampai dengan pukul 13. Tetapi di dalam surat pemberitahuan kami mencantumkan meminta kepada pemilih karena di masa pandemi untuk hadir sesuai dengan yang kami minta.
Jadi ada nanti pembagian jam, batasan pemilih, misalnya nomor DPT sekian sampai sekian dimohon hadir pukul 7 sampai pukul 8. Kemudian nomor DPT selanjutnya diminta hadir pukul 8 sampai pukul 9. Ini dalam rangka menghindari kerumunan. Tetapi tatkala ada kepentingan khusus yang tidak mungkin hadir pada jam itu, tetap kami layani untuk hadir selama pukul 7 sampai pukul 13. Itu untuk pemilih yang tercatat di dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Sedangkan bagi pemilih yang pada saat hari H, karena yang pertama misalnya tugas belajar, tugas kerja yang tidak bisa ditinggalkan, contoh pegawai puskesmas di rumah sakit, dia tidak mungkin kembali, maka dia atau pelajar di pondok pesantren ini bisa mengajukan pindah memilih, nah, atau nanti disebut DPPH, daftar pemilih pindahan. Nah, pemindahan pemilih ini bisa pemilih itu menghubungi PPS. PPS itu adalah perangkat kami di tingkat desa, baik PPS yang dituju maupun PPS asal. Nah, misalkan saya penduduk Karangsari, Karanganyar, saya ingin pindah memilih karena tugas belajar, misalnya saya mondok di Simbangkulon, misalnya saya tidak mungkin karena pondok mengharuskan tidak boleh pulang, maka saya misalnya mondoknya di Wonopringgo, misalkan. Maka saya akan menghubungi PPS Wonopringgo, saya ingin mencoblos di Wonopringgo. Bisa juga lewat PPS Karangsarinya asal, atau bisa juga langsung ke KPU. Nanti KPU akan menyampaikan kepada pemilih-pemilihnya sesuai dengan yang dituju, akan berlakukan pada PPS melalui PPK. Inilah prosesi pemilih di DPPH. Kemudian pemilih yang ketiga adalah daftar pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan. Adalah pemilih yang pada saat ini belum terdaftar dalam DPT. Misalkan ujuk-ujuk tiba-tiba dia nikah dengan orang Pekalongan saat ini misalkan, kemudian sekarang dia menjadi domisili di Pekalongan, kemudian dia buat KTP, maka dia belum terdaftar di DPT. Maka pada hari H kalau dia punya KTP, dia bisa hadir dengan menunjukkan KTP. Tetapi tempat dia mencoblos sesuai dengan alamat KTP-nya. Kalau misalnya dia di RT 5 RW 6 Desa Karangsari, maka hanya diperkenankan mencoblos di Desa Karangsari, tidak boleh mencoblos di daerah lain tidak sesuai dengan alamat KTP. Ini adalah pemilih DPTB. Kemudian jamnya kapan DPTB ini? Nah, jamnya adalah diberi waktu pukul 12 sampai dengan pukul 13, 1 jam sebelum selesai. Jadi misalkan dia tidak terdaftar hadir jam 10 pun tidak akan dilayani ke PPS. Tetap nanti pelayanannya mulai pukul 12 ke atas. Dan nanti KPPS akan mengumumkan kepada pemilih yang tidak terdaftar bisa mencoblos pada pukul 12 sampai pukul 13. Nanti akan diumumkan. Termasuk prosedur yang lain karena tadi saya katakan di tengah pandemi tentunya dilengkapi dengan protokol Covid. Setiap pemilih yang hadir di pemberitahuan kami menyebutkan harus memakai masker. Kemudian membawa bolpen sendiri. Kenapa Mbak Purul sendiri? Harapannya adalah agar pemilih ini tidak ada saling sentuhan, kontak dengan yang lain. Dan juga nanti ada tes suhu sebelum masuk TPS. Dan setiap pemilih kita kasih sarung tangan sekali pakai. Jadi setelah masuk dan daftar dia menggunakan sarung tangan, kemudian dikasih surat suara dan sebagainya, melakukan proses sesuai dengan seperti biasa. Setelah selesai sarung tangan dilepas, nanti ada tetes tinta. Kalau dulu celup, sekarang bukan celup tapi tetes. Agar sekali lagi menghindari kontak fisik antara pemilih satu, pemilih dengan pilih yang kedua, dan pemilih yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Ini bagian yang harus diperhatikan. Kemudian juga ada pengenalan khusus bagi pemilih yang suhunya 37,3 ke atas. Itu kita sediakan bilik khusus. Jadi bilik khusus adalah bilik yang berada di luar area TPS. Mungkin diletakkan di luar pojok, kalau misalkan di gedung, ruangan berarti nanti di luar gedung. Tetapi tetap perhatikan bahwa dalam memberikan hak suaranya tetap terlindungi kerahasiaannya. Ini yang harus terpenting. Dan nanti dalam melakukan sebelum menuju ke bilik khusus ini akan dilayani oleh KPPS 6. Tentunya juga akan melibatkan para saksi, para pengawas TPS. Ini akan dilibatkan untuk ikut melihat, oh sudah melakukan. Tetapi tidak boleh melihat nyoblosnya apa, tidak boleh. Artinya hanya dari jauh saja bahwa dia telah di bilik khusus dan sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Nanti KPPS juga akan mengambilkan pipet, tetes dan sebagainya. Ini adalah pelayanan di era pandemi. Juga nanti pada pukul 12 sampai pukul 13, KPPS juga akan melayani pemilih yang isolasi mandiri karena COVID atau yang sakit menaun di rumah. Kita akan melakukan jemput bola. Juga
pemilih-pemilih yang rawat inap di rumah sakit dan di puskesmas, kalau itu memang rawat inap, akan kita layani. Tentunya dengan menggunakan surat pindah memilih. Kalau isolasi mandiri akan dilayani di TPS-nya masing-masing. Kalau di rumah sakit nanti. Tetapi rumah sakit yang kita layani adalah rumah sakit yang di teritorial Kabupaten Pekalongan aturannya. Jadi bukan di luar teritorial. Nah, berarti kita yang di teritorial kita adalah berarti rumah sakit Kajen, rumah sakit di Gedung Muni, Ambu Kembang, kemudian mungkin puskesmas yang sekarang rumah sakit Kesensi ya. Itu kalau kita rawat inap tetap kita layani pelayanannya di TPS yang terdekat. Tentunya kita uruskan nanti dengan A5 pindah memilih. Itu bagian pelayanannya. Kemudian teman-teman sekalian, apa sih urgensi yang harus dilakukan teman-teman saksi? Saksi ini sebelum hadir maka harus menyerahkan surat mandat. Surat mandat yang ditandatangani oleh baik itu tim sukses maupun pasangan calon. Jadi yang mendatangani boleh tim sukses atau pasangan, atau bisa juga misalnya mengetahui boleh keduanya. Artinya ini bagian. Kemudian setiap TPS bisa menghadirkan 2 saksi. Tetapi yang di dalam area TPS hanya 1 orang. Nanti yang lain giliran. Kalau yang satu nanti kebetulan dia izin, maka yang kedua ini yang masuk menggantikan. Begitu seterusnya. Jadi, tapi yang punya hak di dalam TPS hanya sekali lagi hanya seorang. Kemudian surat mandat ini diberikan kepada KPPS kami, syukur-syukur H-1 atau H-2, atau misalnya pada hari baru juga ada masalah. Yang penting ada surat mandat, sehingga nanti akan kita berikan hak-haknya sebagai saksi pada saat pemungutan. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, saksi tidak diperkenankan membawa atribut, baik atribut partai politik, nomor urut, nama calon, foto pasangan calon, atau simbol-simbol lain yang menceritakan diri pendukung atau menolak peserta pemilihan. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian pada saat nanti pemungutan, saksi juga akan mendapatkan hak dari kami, ID card, ya, ID card saksi. Kemudian akan mendapatkan salinan, ya, C hasil salinan. C hasil salinan adalah disalin oleh KPPS kami, dan itu tidak boleh saksi menulis sendiri, biar KPPS kami yang menulis. Setelah saksi menyaksikan C hasil yang dituliskan oleh tim KPPS, dicek kebenarannya, keabsahannya. Kalau sudah benar dan absah, silakan nanti saksi ikut tanda tangan bersama KPPS. Kemudian juga akan mendapatkan salinan SDPT. Nah, SDPT kami yang diberikan pada saksi maupun Pamwas dan ditempel adalah bintang, NIK, NKK-nya kita bintang, karena ada privasi yang harus kita lindungi. Kemudian tanggal lahir juga kita bintang. Jadi NIK, NKK, tanggal lahir yang diberikan ke saksi, pengawas, dan yang tempel di pangkuman itu kita tutupi, karena itu adalah hak privasi warga pemilih, sehingga harus kita lindungi. Kecuali yang di daftar hadir. Daftar hadir nanti KPPS kami yang 5 yang daftar hadir ini lengkap, karena untuk mengecek keabsahan NIK dan NKK yang dibawa oleh pemilih. Dengan kaitan dengan KTP-nya, apakah NIK-nya sama apa enggak? Jangan-jangan namanya sama, NIK-nya beda. Nah, itu juga untuk biar mereka itu jelas bahwa orang-orang inilah yang benar-benar menyata di DPT dan memiliki hak untuk mencoblos di TPS tersebut. Kemudian saksi ini tidak boleh mendokumentkan C daftar hadir. Jadi tidak boleh memfoto, tidak boleh fotokopi dan sebagainya. Ini pun nanti setelah selesai KPPS untuk memasukkan ke dalam sampul dan kita segel masukkan ke kotak suara. Karena itu ada dokumen yang dirahasiakan, ada NIK, NKK yang harus kita lindungi privasinya pemilih kita. Karena sekarang NIK, NKK ini kan laku ya, sehingga ini harus kita lindungi mereka privasi. Kemudian saksi dalam melaksanakan tugas nanti punya hak, artinya memberikan masukan kepada KPPS kami, misalkan keberatan dan sebagainya, atau hal-hal yang lain ya, yang mungkin harus diberikan masukan kepada KPPS. Apabila KPPS kami dalam melaksanakan tugas ada hal yang menyimpang dari konstitusi, yang menyimpang dari PKPU. Dan yang terpenting kawan-kawan saksi semua, bahwa pemilih yang hadir itu harus membawa C pemberitahuan dan KTP elektronik. Tetapi bila C pemberitahuan kok lupa, yang penting dia sudah membawa KTP elektronik, maka diperkenankan. Tetapi kalau hanya bawa C pemberitahuan dan bawa KTP elektronik, maka diminta keulang untuk mengambil KTP elektronik.
Ini di peraturan seperti itu, sehingga kami sampaikan kepada seluruh pemilih. Maka saat ini pun kami selalu koordinasi dengan Capil agar pemilih-pemilih kita itu untuk segera rekam ektp, karena itu sebagai syarat untuk melakukan pemilihan. Tidak seperti yang lalu-lalu, ini adalah syaratnya pemilih harus punya KTP elektronik sebagainya. Ini bagian yang saya dorong. Kita terus koordinasi dengan Capil bagaimana mengentaskan warga kita yang berpengalaman yang belum rekam, kita dorong semuanya. Dan itu juga harapan kami kepada seluruh tim untuk mendorong warganya, tetangganya yang kenal, yang belum rekam untuk segera rekam, agar pada saat hari H nanti bisa menggunakan hak konstitusinya. Ini aturan yang harus dipedomani. Kemudian di dalam pemungutan nanti, siapa sih yang peserta pemungutan yang berhak masuk dalam area TPS? Peserta pemungutan yang berhak di dalam area TPS adalah yang pertama KPPS. KPPS kami ada 7 orang, dibantu 2 PAM pintu masuk dan PAM pintu keluar. KPPS kami 7 orang di dalam ini yang bertugas ketua, didampingi nanti anggota 2 dan 3. Kemudian KPPS 4 yang menangani nanti mencocokkan KTP elektronik dengan chip pemberitahuan. KPPS 5 kami yang bertugas mencatat daftar hadir dan meminta pemilih tanda tangan, bukan tanda tangan di daftar hadir. Kemudian KPPS 6 yang mengontrol bahwa pemilih telah selesai melakukan hak suaranya, kemudian memasukkan kotak suara ke dalam, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Dan yang terakhir KPPS 7 adalah yang bertugas meneteskan tinta kepada pemilih. Dan nanti begitu keluar KPPS, maka PAM 7 PAM luar akan memerintahkan pemilih untuk cuci tangan dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka protokol. Dan setiap TPS ini karena dengan pandemi, kita bekali juga di samping APD, alat pelindung diri para pemilih, juga alat pelindung KPPS, dan para saksi pun diminta untuk membawa APD. Syukur-syukur bisa pakai face shield. Jadi face shield, kemudian masker yang menutupi hidung dan dagu. Kemudian sarung tangan. Kenapa sarung tangan? Karena diharapkan kami KPPS juga akan meminta saksi tanda tangan sehingga nanti dia sudah terlindungi. Walaupun nanti ada sarung tangan plastik yang kita siapkan, tapi itu sekali pakai. Nah, kalau saksi kan akan lama memakainya, sekali pakai kan mungkin bisa mempersiapkan dengan sarung tangan medis. Dan tenaga kita itu semuanya sudah dirapit. Bahkan di antara kami KPPS yang reaktif pun, maka pada dia tidak diperkenankan mengikuti untuk tetap isolasi mandiri. Dan bagi petugas KPPS kami minimal 5 orang. Kalau kurang dari 5 orang, maka harus melakukan pergantian. Karena syarat minimal itu 5 orang di setiap petugas KPPS kami di TPS. Ini bagian-bagian yang harus kita pedoman bersama. Dari samping para saksi tadi membawa surat mandat, kemudian juga membawa alat pelindung diri sebagai protokol COVID. Kemudian petugas kami KPPS, kali saya katakan, nanti akan memberikan chip pemberitahuan ini kepada pemilih. Paling lambat maksimal H-3. Nanti mohon pada kawan-kawan sekalian, silakan tetangganya kalau H-3 belum dapat chip pemberitahuan bisa menghubungi, tanya ke KPPS-nya atau PPS-nya. Oh, saya belum dapat. Dan nanti kalau memang petugas kami, kalau ada pemilih yang nyata-nyata nanti pada hari itu dimungkinkan tidak pulang, maka chip pemberitahuan tidak akan kami berikan. Tetapi kalau pada kenyataannya pada hari kemudian dia pulang, tetap diperkenankan dia memberikan hak suaranya. Sepanjang dia memiliki KTP elektronik. Tinggal KTP elektronik, oh terdaftar DPT, maka dia diperkenankan untuk melakukan itu. Itu teman-teman sekalian. Kemudian bagaimana kalau pada saat misalkan saksi ya, saksi hadir, kemudian setelah itu kok tidak datang lagi, maka haknya salin mendapatkan hasil salinannya bisa nanti dimintakan ke PPS. Nanti moderatornya dengan membawa surat mandat itu, oh tadi saya misalnya pulang dalam tidur, misalnya begitu tidak datang lagi, maka hasil bisa diminta ke PPS kami. Misalkan setelah selesai bisa diminta. Kalau misalnya TPS-nya belum selesai, pelaksananya bisa minta ke PPS, ke KPPS. Kalau sudah berarti nanti hubungi PPS setempat. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian semua surat suara dan sebagainya itu terjadi dalam kotak suara. Surat suara yang disediakan oleh KPU yang diturunkan ke KPPS di dalam kotak suara adalah sejumlah DPT ditambah 2,5%. Misalkan jumlah total misalkan aja 295 misalnya tambah 2 sampai ada 300 misalkan. Ya 300 diterima kan. Tetapi KPPS dalam menulisnya nanti sesuai dengan yang diterima. Sesuai yang diterima. Berapapun yang diterima itu yang ditulis, berarti surat suara yang diterima. Walaupun mungkin jumlahnya kadang karena
kesalahan menghitung misalkan pada waktu packing, nah, itu bisa terjadi, tapi nanti diterimanya sesuai dengan yang diterima kenyataan yang ada. Tidak harus saklek sesuai dengan DPT ditambah 2,5%. Nanti peruntukannya otomatis akan klop dengan surat suara yang digunakan, kemudian juga surat suara yang tidak digunakan maupun rusak. Ini akan klop jumlahnya dari awal sampai akhir. Ini kawan-kawan sekalian. Saya kira itu hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, para saksi. Kemudian kalau saksi datang terlambat pun tetap kita perkenankan masuk selama membawa surat mandat. Jadi misalkan, tetapi kami KPU mengharapkan sebelum jam 7 KPPS membuka, ini saksi sudah hadir. Karena apabila sebelum sudah jam 7 para saksi dan pengawas belum hadir, maka KPPS belum akan mulai pemungutan, ditunda 30 menit. Tetapi kalau sudah 30 menit tetap belum hadir, maka KPPS akan tetap melanjutkan pemungutan. Oleh karena itu, agar memudahkan kami tidak lama membuka KPPS, maka diminta para saksi ini hadir sebelum jam 7. Jadi jam 7 sudah standby di area TPS, sehingga jam 7 teman-teman KPPS itu bisa memulai pemungutan dan penghitungan surat suara. Kemudian setelah penghitungan suara sampai jam 13 selesai, andai kata masih ada pemilih yang sedang menunggu, tetap dilanjutkan sampai selesai sepanjang pemilih sudah menunggu. Tetapi bagi yang datang terlambat, maka tetap tidak diperkenankan. Jadi pada pukul 13 Ketua KPPS menyampaikan pemungutan suara ditutup, tetapi tetap lanjutkan pemilih yang sedang daftar tunggu. Karena social distancing kan ada yang menunggu antriannya 1 meter, berarti sepanjang masih menunggu ini masih diberi kesempatan sampai selesai. Yang datang terlambat setelah pukul 13 maka di stop, tidak boleh memberikan hak suara. Inilah bagian-bagian. Kemudian hak saksi juga. Hak saksi kalau datang ke area TPS, misalkan dia datang pukul 8, misalkan aja nih, saksi datang. Kemudian jam pukul 7.30 itu ada terjadi kejadian, maka dia tidak punya hak untuk mensoal. Jadi tidak boleh hak mensoal. Yang dia soal adalah setelah dia datang ke atas. Datangnya jam 9, ternyata jam 8 ada kejadian, maka saksi tidak boleh mengajukan keberatan. Jadi tetap menunggu 9 ke atas baru dia punya hak untuk. Jadi hak yang dia terima karena dia datang maka dia dapat diberikan. Tapi kalau dia datang jam 7 maka apapun dia punya hak utuh dari awal sampai akhir. Ini hal-hal yang menjadi catatan penting. Kemudian dalam hal nanti bagaimana penghitungan surat suara, bahwa surat suara yang dinyatakan sah atau tidak sah, surat suara yang dinyatakan sah adalah tercoblos di kolom pasangan calon, misalkan di nomor, di foto, di nama, sepanjang di dalam kotak pasangan calon maka dianggap sah. Misalkan di pinggir terempet sidik itu tetap sah kalau tidak tercoblos di pasangan lain. Begitu pula kalau tercoblos simetris di pasangan itu maka tetap sah. Jadi misalkan begini, kecoblos lurus, nah ternyata tembus ini, maka tetap sah kan gitu. Tetapi kalau tercoblos di beberapa pasangan calon tetap tidak sah. Tetapi kalau tercoblos di satu pasangan calon atau 2 pasangan calon semuanya bisa rusak. Maka dalam satu kolom saking senengnya nyoblos beberapa kali, tetap dengan menggunakan surat suara dengan alat coblos yang sah, maka tetap dinyatakan sah. Songko senengnya nyoblos ping 10 dengan pakunya misalkan, ya tetap sah. Tetapi di kolom pasangan calon. Tetapi kalau melebar ke pasangan lain, maka akan dinyatakan tidak sah. Begitu. Kemudian kalau ada bercak-bercak karena tinta, bukan karena akibat coblosan, maka tidak dianggap rusak atau tidak sah. Tetapi kalau mencoblos dengan menggunakan alat lain selain yang KPU, maka juga dianggap tidak sah. Contoh, songko senenge digambar I love you this well, tidak sah. Atau menggunakan ballpoint, tidak sah. Atau sudah dicoblos ballpoint ini karena gue ngorek-ngorek, ini juga akhirnya menjadikan tidak sah. Ini harus diperhatikan teman-teman sekalian, para saksi nanti dalam mengawal penghitungan surat suara yang dilakukan oleh teman-teman KPPS. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan. Karena durasi dan sebagainya, mohon izin kepada kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan harapan kami kawan-kawan saksi ini bisa melaksanakan tugas dengan baik,
dan bisa membantu kami para KPU itu melaksanakan tugas dengan baik, mengontrol kami melaksanakan tugas dengan baik, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, sehingga hasil pemilihan nanti diterima semua pihak dengan baik, dengan legowo, karena kita telah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetap kita profesional, kita jaga kejujuran kita jaga integritas kita, bahwa KPU dan jajarannya sampai PPK, PPS, KPPS akan menyelenggarakan pemilihan ini dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ditambah sehat, karena ini di era pandemi. Jadi luber, jurdil, dan sehat. Demikian kurang lebih yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU yang dari Komisioner KPU Pak Asin, Bu Liza, dan rekan-rekan dari KPU yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat terima kasih dari tim pasangan calon Bupati Wakil Bupati Asin Sumarwati nomor 1 atas paparan untuk pembekalan saksi kami di TPS pada tanggal 9 Desember 2020 pada pelaksanaan Pilkada nanti. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh saksi dengan penuh cermat, semangat, dan hasilnya tentu mudah-mudahan kita menang. Amin. Oleh karena itu saya berpesan, kami berpesan seluruh tim, ayo kerja keras, kerja maksimal, dan kita dukung penuh pasti agar hasilnya menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yuk bareng-bareng. Siap.